Oke, mohon maaf, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi. Kalau untuk sebelumnya mungkin yang di-share tentang model von Bertalanffy itu pakai metode apa? Kan biasanya kalau di materi itu untuk estimasi parameter model von Bertalanffy, salah satunya kan bisa pakai metode Plotford-Watford. Sudah dapat belum metode Plotford-Watford ini? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Dengeran, Bu. Dengar, Bu. Kedengeran. Udah dapat belum di kuliah materi tentang Plotford-Watford? Belum kayaknya, Bu. Masa belum? Gulan-Holt? Masih itu, Bu. Von Betalanffy sama cohort. Lah iya kan untuk estimasi model von Bertalanffy di dalamnya biasanya yang dibahas itu estimasi modelnya, parameter modelnya adalah dengan metode Ford-Waldford dan juga ada metode Gulan-Holt. Nah, ini kan seperti ini pendekatannya. Oke, model von Bertalanffy sama dengan LT, ukuran panjang ikan pada waktu T itu sama dengan L infinite dikali dengan 1 minus E pangkat min K, K itu adalah koefisien pertumbuhan, dikali T dengan T0. T minus 0 itu adalah umur ikan pada saat panjangnya, ini umur hipotetik teoritis ya, umur teoritis ikan pada saat L-nya sama dengan 0 cm atau satuan yang lainnya. Nah, parameternya ini adalah L infinite, K, dan juga T0 untuk mendapatkan model von Bertalanffy semacam ini. Pendekatannya itu bisa dengan Plotford-Watford. Jadi rumusnya seperti ini. L tak hingganya itu adalah minus ln B, L tak hingganya adalah A dibagi 1 min B. Jadi kita di sini seolah-olah melakukan analisis regresi antara LT dan LT plus 1. Jadi kita anggap Y-nya adalah LT plus 1, X-nya adalah LT. Nah, data yang kita pakai itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya data T, usia ikan, dan LT panjang ikan. Jadi pada saat T sama dengan 1, panjangnya 3, sama dengan 2, 6. Sampai dengan T yang ke-8, pengamatan yang ke-8 itu 13,2. Yang pasti, data semacam ini bagaimana cara memperoleh data seperti ini? Data semacam ini hanya bisa kita peroleh apabila kita melakukan pemeliharaan ikan. Misalkan kita memelihara ikan nila. Nah, misalnya pada waktu dia masih benih, masih berukuran kecil, baru menetas, nah itu kita ukur ukuran panjangnya berapa. Kemudian 1 minggu kemudian setelah beberapa waktu kita ukur lagi ikan yang sama ukurannya berapa sampai dengan dia mencapai ukuran yang lebih besar atau mencapai ukuran mendekati L infinite. Nah, tapi kalau kita ingin menghitung model von Bertalanffy pada spesies ikan yang ada di perairan umum, di perairan laut, kan nggak bisa. Karena kan kita nggak melihara ikan lautnya, gitu kan. Paham maksud saya? Paham, Bu. Paham ya. Kalau ini kan berarti datanya seolah-olah kita data yang diperoleh dari ikan yang kita pelihara. Nah, tapi kalau perairan laut kan kita nggak melihara ikannya. Kita kan nggak bisa melihara ikan tuna dan sebagainya. Karena ikan tuna, kayak contohnya ikan tuna kan tidak dibudidayakan. Untuk data seperti ini yang dimungkinkan adalah ikan yang dibudidayakan. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang di perairan laut yang tidak dibudidayakan, yang kita nggak bisa memeliharanya, kita nggak bisa dapat data yang semacam ini, yang yang series seperti ini, karena kan diukur pada pada ikan yang sama. Nah, oleh karena itu untuk model pertumbuhan pada stok ikan di perairan laut itu tidak bisa menggunakan pendekatan Plotford-Watford maupun plot Gulan-Holt. Nah, yang bisa kita pakai adalah dengan memanfaatkan metode ukuran metode length frekuensi atau frekuensi ukuran panjang. Apa itu maksudnya ukuran frekuensi ukuran panjang? Jadi biasanya untuk ikan yang berasal dari perairan laut, sampel yang bisa kita peroleh ya kita dengan cara mendatangi daerah lokasi pendaratan ikan, tempat pendaratan ikan TPI gitu ya, misalkan di Mayangan. Kemudian di situ kita cari jenis ikan yang sesuai dengan objek penelitian kita, misalkan tadi ikan tuna, kemudian kita ambil beberapa sampel, lalu kita
ukur ukuran panjangnya berapa. Nah, misalkan kita ambil sampel 20 ekor ikan, kemudian kita hitung ukuran panjangnya berapa, sudah. Kemudian mungkin 1 bulan lagi kita datangi tempat yang sama, kita ambil sampel lagi untuk jenis ikan tuna yang sama, kita ukur panjang beratnya berapa misalkan. Dan seterusnya misalkan sampai diulang selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Jadi kurang lebih nanti data yang kita peroleh kurang lebih misalkan seperti ini. Ya, ini sebagai contoh aja ya. Misalkan kita lakukan pengambilan data pada 15 Januari 2016. Kemudian diperoleh di sini misalkan kita ambil 9 sampel. Ternyata dari 9 sampel ukuran panjangnya sekian. Kemudian bulan depan kita ambil lagi. Mungkin bulan depannya kita cuma dapat sampel 5 ekor ikan. Nah, ini kita hitung. Dan seterusnya misalkan diulang ini selama 6 bulan, misalkan sebulan sekali pengambilannya, atau bisa juga dalam sebulan diambil 2 kali, jadi per 2 minggu, seperti itu. Ini yang mungkin bisa kita lakukan. Setuju nggak sampelnya? Setuju nggak kalau untuk yang stok ikan di laut, cara pengambilan sampelnya kita nggak mungkin ngamatin satu ikan, dia tumbuhnya berapa gitu kan selama periode waktu tertentu, tapi yang bisa kita lakukan ya melihat ikan yang berhasil ditangkap pada bulan Januari berapa ukuran panjangnya, pada bulan berikutnya pada jenis ikan yang sama ukurannya berapa gitu. Itu kan yang visible untuk kita lakukan dalam pengambilan sampelnya, karena ikan laut jarang sekali yang bisa kita budidayakan. Mungkin ada beberapa jenis ikan yang bisa dibudidayakan yang memang sudah menjadi komoditas, misalnya ikan kerapu itu kan bisa kita budidayakan. Tapi untuk jenis ikan yang lain, macam ikan tuna atau ikan-ikan lain yang belum umum untuk dibudidayakan, kan kita tidak bisa untuk mengamati pertumbuhannya dari dia masih berukuran benih gitu, masih kecil sampai dengan ukuran dewasa. Nah, karena ketiadaan data ukuran panjang ikan dari dia usia yang masih kecil, masih benih sampai dengan ukuran dewasa, maka kita tidak bisa menggunakan metode Plotford-Walford ataupun Gulan-Holt untuk mengestimasi parameter pertumbuhannya atau parameter model von Bertalanffy. Yang karena data yang kita miliki tidak ada yang disyaratkan untuk Plotford-Walford itu. Yang kita miliki yang mungkin bisa kita kumpulkan terkait stok ikan itu adalah frekuensi panjang atau length frekuensi data semacam ini. Oleh karena itu, untuk data length frekuensi seperti ini, metode yang dipakai untuk mengestimasi parameter model pertumbuhan von Bertalanffy itu adalah dengan metode Elefant. Oke, jadi metode Elefant ini singkatan dari Electronic Length Frequency Analysis. Nah, kalau nggak salah di M01 itu saya lihat ada kelompok yang mengumpulkan PPT, di dalamnya ada tutorial pakai VSAT. Berarti ada yang sudah bisa pakai VSAT ya? Saya terlalu cepat atau gimana? Bisa dipahami ya maksud saya ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya. Jadi metode Elefant ini adalah metode di mana kita menggunakan data frekuensi panjang, length frekuensi data untuk menduga parameter model von Bertalanffy. Apa saja parameter model von Bertalanffy? Ya tadi L infinite, L tak hingga, T0, dan juga K. Kenapa kita perlu membuat model pertumbuhan von Bertalanffy untuk kajian stok ikan? Karena dari model von Bertalanffy itu kita bisa menghitung berapa koefisien mortalitas dari ikan, baik itu koefisien mortalitas alami dan juga mortalitas total. Jadi nanti kita cukup ngitung mortalitas alaminya berapa, mortalitas totalnya berapa, sehingga nanti mortalitas penangkapannya tinggal dikurangin aja, mortalitas total dikurangi dengan mortalitas alami. Ya. Nah, di sini ada yang dari M01, siapa yang bikin PPT yang pakai VSAT itu? Yang yang di-share di Google Classroom ya kalau nggak salah ya. Kemarin kayaknya saya sempat ngintip yang yang disampaikan oleh Pak Ekwan selama waktu masih yang ngajar Pak Ekwan. Ada perwakilannya di sini? Kurang tahu. Ada yang dari M01? Kalau nggak salah itu kelompok 3 atau kelompok 4, Bu.
Nah, berarti ada yang udah bisa pakai Vsat. Saya lihat di dalamnya ada Vsat. Saya coba ya, saya buka Google Classroom-nya. Iya, kalau di PPT-nya ada Bu step by step-nya. Nah, iya berarti udah bisa ya. Itu kita lihat dari tutorial di YouTube, Bu. Jadi kita masukin ke dalam PPT gitu. Cuman untuk nyoba langsung masih belum. Ya, berarti cuman nge-crop gitu ya. Berarti pakai Vsat pun belum ada yang bisa ya ini ya. Belum. Nah, jadi untuk metode Elevan ini umumnya pada awalnya itu dengan menggunakan software Vsat. Sebentar, baterai saya lobet. Nah, ya, jadi untuk metode Elevan itu standarnya atau biasa yang dipakai untuk memanfaatkan metode ini adalah pakai software Vsat. Mungkin kalau yang di PSP itu mereka diajarin pakai Vsat. Nah, untuk kita yang di MSP, di sini saya berinisiatif kita memakai software R. Insya Allah nanti software R ini akan lebih mudah daripada yang Vsat. Ya. Nah, ini ada, jadi untuk metode Elevan ini kita cukup memanfaatkan atau memanggil package yang namanya package Tropfish R. Jadi di Tropfish R ini nanti kita bisa ada fungsi Elevan. Jadi untuk menghitung parameter model von Bertalanffy dengan metode Elevan. Oke. Sebagai contoh di sini saya menggunakan salah satu dataset yang sudah tersedia di library ini yang disebut dengan dataset ALBA. Apa itu dataset ALBA? Dataset ALBA ini adalah hasil pengukuran panjang moluska Abra alba yang diambil di Teluk Kil, yang pengambilan sampelnya itu adalah selama 2 bulan sekali, yang diambil selama 1,5 tahun. Ini saya dapat data ini diambil dari datanya Pauli et al. Ya, Pauli ini. Oke, sebagai contoh saja ya, ini karena kebetulan yang data albanya ini sudah built-in, saya coba mencoba mendemonstrasikan. Kalau misalkan kita punya data frekuensi panjang sendiri, misalkan kita melakukan pengambilan sampel sendiri untuk keperluan penelitian, anggaplah datanya saya peroleh seperti ini. Jadi saya ngambil data 15 Januari, diperoleh ukuran panjangnya sekian gitu, kemudian 22 Februari, sama 18 Maret misalkan sebagai contoh. Ini saya save datanya. Misalkan ini saya save sebagai data LFK, length frequency misalkan ya. Ini sudah saya save. Nah, untuk import datanya ini seperti biasa kita buka folder yang memuat data yang kita inginkan. Nah, ini misalkan saya ada data LFK. Saya import dia sebagai contoh ya. Jadi ada tanggal, jadi wajib harus ada tanggalnya, kemudian ada ukuran panjangnya. Saya import. Oke, di sini saya punya data yang saya masukkan yaitu data LFK. Misalkan saya mendefinisikan nama data barunya, saya sebut sebagai LFK. Seperti ini. Itu adalah data LFK. Mohon maaf Bu, masih tampilan PPT. Sudah tampilan R? Udah, Bu. Ya, baru ada, Bu. Oke, ini datanya ini saya bikin data sembarang ya. Saya anggap saya melakukan pengambilan sampel tanggal 15, tanggal 22, dan tanggal 18. Hipotetik aja ini datanya untuk sekedar menunjukkan bagaimana cara mengimport data yang dipakai untuk metode Elevan di R. Ini bisa dilihat ya datanya ya, data Excel-nya ya. Bisa, Bu. Bisa. Nah, sekarang kita lari ke R. Jadi pertama-tama saya import dulu datanya ya, seperti biasa. Misalkan nama datanya tadi adalah data LFK, mau saya ganti nama datanya menjadi LFK aja, misal ya.
Selanjutnya, di sini saya harus mendefinisikan ulang datanya, tanggal, format tanggalnya agar sesuai dengan format tanggal yang ada di R. Oke, di sini saya pakai, jadi untuk penamaannya, pastikan penamaannya seperti ini. Jadi date dan length. Date ini tanggal, length ini ya panjang gitu. Untuk memudahkan seandainya nanti kalian mau input data, nama kolomnya tetap pertahankan ini. Jadi jangan diganti tanggal atau diganti panjang. Gitu. Oke, ini saya mau ganti tanggalnya supaya sesuai dengan format tanggal yang ada di R. Ini saya copy aja, tadi saya udah bikin. Jadi LF key date itu sama dengan s.date. Jadi kita mau mengubah format tanggalnya. LF key date yang sudah kita masukkan, kita format menjadi format DD, MM, dan Y. Seperti ini. Ini formatnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah mengubah format datanya, saya create data length frekuensi yang diperuntukkan untuk elephant. Jadi misalkan saya sebut datanya itu LFQ new, gitu ya, saya create baru. Jadi saya membuat data length frekuensi yang bisa dipakai untuk mengaplikasikan elephant. Jadi tadi sebelumnya datanya kan namanya LFQ, kemudian format tanggal pada LFQ sesuai dengan format tanggal pada R. Kemudian L name-nya, jadi yang menunjukkan panjang, ukuran panjang itu tadi nama kolomnya adalah length, kemudian D name, date name, nama tanggal itu dinyatakan dengan kolom date. Ini. Nah sekarang kalau saya bikin plotnya, jadi saya bikin plot dari data baru tadi yang saya sebut LFQ new. Oke, plot LFQ new terhadap catch-nya. Jadi jumlah tangkapannya tadi. Fname catch. Nah, hasilnya seperti ini. Karena datanya yang saya input tadi ngawur ya, maksudnya data hipotetik ya, dan juga frekuensinya juga cuma 3 bulan atau cuma 3 bulan, jadinya gambarnya kurang bagus seperti ini plotnya. Jadi nggak kelihatan bentuk pergeseran ukuran panjangnya. Tadi katanya sudah dapat model progression analysis ya. Apa sih yang dimaksud dengan model progression analysis? Halo? Sudah dapat kan katanya MPA, model progression analysis? Maksudnya gimana sih model progression analysis itu? Kalau ini progressionnya dia nggak kelihatan karena ya datanya tadi ngawur ya. Kalau data yang benar diambil secara benar, samplingnya itu secara berurutan gitu sesuai dengan waktu yang berkesinambungan, itu nanti akan kelihatan seperti contohnya data ALBA ya. Saya panggil data ALBA, maka saya bikin plot yang memang datanya udah bagus gitu ya. Plot ALBA, fname catch. Kok ALBA namanya. Nah, ini. Jadi dia kayak ada progression analis, ada progres ukuran panjangnya. Jadi kayak contohnya yang ini, yang April Juni kan nggak begitu kelihatan ya. Yang mulai dari Oktober, ukuran paling kecil, pada periode berikutnya kan dia ukuran panjangnya kayak bergeser gitu. Sampai dengan yang seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan progression. Ada progres ukuran panjang. Nah, untuk elephant itu kita dasarnya adalah progression analysis itu. Jadi data ukuran panjang yang diambil secara berurutan pada waktu yang berurutan gitu, itu nanti akan membentuk pola yang jadi yang misalkan kita ambil data bulan Januari, kemudian pada bulan-bulan berikutnya, misalkan Februari dan Maret, nanti kelihatan bahwa ukuran panjangnya itu akan mengalami pergeseran ke ukuran panjang yang lebih besar, seperti itu. Ya, ada apa, Faik? Raise hand.
Mencet Bu, maaf Bu. Oh, mencet. Bentar, mungkin saya bisa tampilkan. Oke, mungkin ini bisa lebih kelihatan ya. Mohon maaf ya, ada background musiknya ini. Jadi kan kalau model von Bertalanffy, kita bikin plotnya, itu plotnya adalah seperti ini. Jadi pada awal-awal T, pertambahan ukuran panjangnya itu meningkat secara drastis, tapi lama-lama dia akan pertumbuhan panjangnya itu semakin lama semakin melambat, sampai dengan ketika mencapai L infinite, dia tidak akan bertambah panjang sama sekali. Jadi L infinite kan ukuran panjang maksimumnya. Seperti ini. Nah, untuk model progression analysis, ini kan terlihat bahwa untuk suatu data ukuran panjang, jika dilakukan pengambilan sampel, itu cenderung akan menunjukkan progression. Jadi dari waktu ke waktu itu ukuran panjangnya akan bergeser, semakin lama semakin besar. Contohnya ini kan awalnya ada di sini, di sekitar ukuran 4 sampai 8. Kemudian pada sampling berikutnya dia distribusi panjangnya itu bergeser menjadi panjangnya sekitar 6 sampai 12. Modusnya di sekitar 6 sampai 12. Nah, ini yang dimaksud dengan pertumbuhan panjang. Sehingga nanti ketika kita mengestimasi ukuran panjangnya, nah ini adalah kurva dari model von Bertalanffy yang kita peroleh, seperti itu. Dasarnya dari situ. Atau coba saya tunjukkan model simulasi untuk von Bertalanffy pakai data yang di sini, sin LFQ 7. Ini data simulasi. Nggak bagus. LFQ 6. Nah, ini agak banyak nih. Ini data simulasi ya, maksudnya data bangkitan dengan skenario tertentu K, T0 sama L infinite-nya. Nah, ini kan kelihatan grafiknya ini itu kan kalau kita tarik garis, garisnya itu akan menyerupai bentuk kurva von Bertalanffy yang sifatnya eksponensial tadi. Yang ini. Ya, kayak gini. Kelihatan nggak yang saya maksud? Bisa nangkep nggak yang saya maksud? Ini kan dia ada geser gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan model progression analysis. Jadi ada progres distribusi panjangnya. Nah, kita bekerja berdasarkan ini. Gitu. Nah, sekarang sebagai contoh saya pakai data ALBA. Bentuknya gimana sih data yang kita akan pakai untuk mengaplikasikan Elephant? Jadi tadi yang sudah kita input, contoh yang tadi kita sudah input, jadi dia itu berupa list, data list. Jadi LFQ new tadi ya yang saya coba inputkan. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak sekedar yang date terus length, tapi harus kita sesuaikan. Tanggalnya kita sesuaikan, kemudian kita create dia sebagai memang data length frekuensi untuk Elephant dengan menggunakan fungsi LFQ create. Yang data ALBA pun juga begitu. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mengestimasi model parameter model von Bertalanffy untuk yang data ALBA ini. Di sini
tinggal kalian copy paste saja sih dari fungsi yang sudah saya share. Nah, ini default-nya ya. Ya, ini misalkan saya fit elephant. Nah, ini sorry. Ini ya. Jadi di sini kita anggap modelnya nanti kita sebut sebagai fitting gitu ya, pengepasan. Fungsinya adalah fungsi elephant. Kemudian LF key, ini artinya data length frekuensi yang kita pakai namanya apa. Nah, tadi karena kita pakai data bawaan dari Stropfish R package ini, datanya namanya adalah data ALBA. Terus metodenya, ini kita pakai default-nya saja, yaitu metode optimize. Nah, kemudian L infinite range-nya. Jadi di sini kita memasukkan estimasi L infinite-nya itu berapa. Gimana cara mengestimasi range dari L infinite-nya itu berapa? Ya kita lihat dari data ALBA-nya tadi. Kalau kita lihat, nah ini pada bagian mid length-nya ini ya. Kalau kita lihat pada informasi mid length-nya ini, data si ALBA ini itu kan berkisar antara 1,5 sampai 14,5. Berarti ukuran panjang L infinite-nya ya 10 ke atas gitu. 10 ke atas misalkan kita batasi 10 sampai 20. Atau bisa kalau misalkan kalian mengasumsikan bisa lebih dari 20 ya berarti nanti ini 10 sampai 25 atau seterusnya gitu. Jadi dilihat dari data length-nya itu kisarannya berapa panjang L infinite-nya seperti itu. Nah, kemudian key range-nya, jadi range untuk nilai K ini bisa kita masukkan. Nilai K kan biasanya lebih besar dari sama dengan 0. Jadi lebih besar dari sama dengan 0 bisa kita masukkan bisa mulai dari from 0 sampai 2 boleh. Ini kebetulan saya pakai log ya. Nanti pokoknya kita ambil nilainya lebih dari 0 seperti itu. Oke, ini saya masukkan fungsinya. Oke, ini dia masih running. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nanti hasilnya dia berupa respon surface analysis. Tapi nanti kita ganti coba plotnya menjadi yang lebih gampang dilihat. Oke, setelah elephant-nya sudah jadi, kemudian saya akan coba menampilkan parameternya. Kalau kita menampilkan output dari si fit-nya ini, itu kita pakai fit langsung. Nah, ada banyak. Nah, saya mau ekstrak parameter yang memang saya inginkan, yaitu L infinite, kemudian T0 dan K. Oke, saya ekstraknya pakai fungsi ini. Ya. Jadi unlist fit var, jadi kita cuma ambil parameternya, parameter dari model fit-nya tadi. Nah, ketemunya ternyata L infinite-nya adalah 11,11, K-nya 1,06, Tn core-nya. Jadi T0-nya di sini nyebutnya adalah Tn core. Nilainya adalah 0,8452. Nah, kalau kita lihat, ini kan kayaknya kok kecil sekali L infinite-nya, padahal mid length-nya itu bisa sampai 14,5. Ya berarti nanti bisa kita ubah-ubah parameter yang kita masukkan tadi. Ubah-ubahnya yang di sini. Nah, ini sequence-nya L infinite range-nya dari berapa sampai berapa. Misal saya mau L infinite yang mendekati mid length terbesar dari data yang ada. Berarti di sini kita mungkin bisa ambil 13 misalkan 13 sampai 20 sebagai contoh. Kita running ulang. Jadi ini istilahnya nilai inisial. Jadi nilai awal yang kita masukkan untuk proses iterasi perhitungan elephant. Kalau misalkan kita dapat nilai L-nya itu kurang sreg gitu ya, bisa kita ubah-ubah disesuaikan dengan keinginan kita, tapi tetap dasarnya adalah data. Nah, ini baru L infinite-nya 16,11. Kalau kita misalkan udah cocok dengan L infinite ini, ya berarti bisa kita lanjutkan
informasi L infinite, K, dan T0-nya ini untuk menghitung parameter koefisien mortalitas. Jadi yang seperti saya bilang tadi, mortalitas kan ada dua macam ya. Ada mortalitas alami dan mortalitas penangkapan. Penjumlahan dari mortalitas alami dan penangkapan itu kita sebut sebagai mortalitas total. Nah, untuk menghitung atau mengestimasi mortalitas alami, di sini kita bisa pakai plotnya belum kelihatan. Nah, ini untuk menampilkan plotnya supaya kayak di VSAT gitu, ini bisa kita tampilkan plot apa tadi? Bukan fit 3, fit aja ini. Plot fit. Nah, hasilnya seperti ini. Biasa kalau kalian baca jurnal-jurnal terkait kajian stok ikan, kan mesti nampilkan grafik seperti ini, terus ditampilkan L infinite-nya berapa, T0-nya berapa, K-nya berapa. Nah, sekarang kita hitung mortalitasnya. Yang bisa dihitung adalah mortalitas alami dan mortalitas total. Untuk mortalitas alami, di sini kita pakai fungsi namanya fungsi M empirical. Fungsi M empirical ini ada, jadi secara umum ada banyak metode yang bisa kita pakai untuk menghitung mortalitas alami. Di package yang disediakan oleh Tropfish Air itu dia juga menyediakan banyak metode. Sebagai contoh, M empirical, ini kalau kita lihat isi package-nya ya. Nah, dia ini ada banyak metode. Ada metode Alfredson-Koenig, Gislason, Honig, Lorenzen, Pauli, dan sebagainya. Nanti untuk detailnya seperti apa itu bisa kalian cari masing-masing. Biasanya sih yang paling sering dipakai ini yang Pauli. Tuh. Jadi misalkan saya masukkan M empirical dengan metode Pauli. Oke, Pauli aja deh, yang Honig nggak usah. Oke, ternyata diperoleh mortalitas alaminya adalah sebesar 0,819. Nah, di samping mortalitas alami, kita perlu menghitung mortalitas penangkapan. Tapi secara langsung itu tidak bisa dihitung mortalitas penangkapannya berapa. Kita dijembatani dengan mortalitas total atau Z. Jadi nanti kalau Z-nya udah ketemu, M-nya ketemu, maka secara otomatis mortalitas tangkapannya, si F, fishing mortality-nya tinggal Z dikurangi dengan M. Oke, ini mortalitas alami. Untuk yang mortalitas total itu kita menggunakan pendekatan Beaverton-Holt. Jadi metode Beaverton-Holt. Udah dapat belum Beaverton-Holt? Katanya terakhir bahas mortalitas. Sudah, Bu, kayaknya. Sudah ya? Sudah? Sudah. Nah, untuk menghitung koefisien mortalitas dengan metode Beaverton-Holt, kita butuh informasi apa aja? Kalau sudah. Atau rumusnya Beaverton-Holt gimana? Masih ingat nggak? Katanya sudah. Lupa, Bu. Lupa. Jadi untuk menghitung Beaverton-Holt, kita butuh informasi L infinite, kemudian koefisien pertumbuhan K tadi, sama dengan L prime atau L rata-rata. L prime itu apa? L prime ini adalah length or age prime above which all fish are under full exploitation as mid length or age class. Jadi biasanya L prime yang dipakai itu adalah nilai tengah atau nilai terbesar dari panjang yang ada di data. Jadi sebagai contoh ya, ini kita perlu masukkan nilai ini ke dalam list si alba tadi. Jadi albanya itu kan tadi belum ada L infinite sama K-nya. Nah itu kita masukkan dulu L infinite sama K-nya ke alba. Misalkan saya pakai yang data terakhir tadi. Kita masukkan L infinite ke dalam data list alba. Jadi di sini kita sebut L inf ya. Nah, tadi kita punya L infinite-nya berapa terakhir? 16,11. Seperti ini. Terus kita masukkan K-nya. K-nya yaitu 0,78. Nah, kayak gini dulu. Kita masukkan ke dalam data list albanya. Oke, setelah itu
ini kita gunakan fungsi Beaverton-Holt untuk menghitung mortalitas total. Oke, catch column-nya itu tadi ada, nah ini R counts, catch-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Bisa kita masukkan, nanti ngitungnya berdasarkan catch column berapa. Misalkan kita pakai semua 7-7-nya, kemudian L prime, T prime-nya. Oke, ini kalau kita lihat pada bagian mid length kan maksimumnya adalah 14,5. Misalkan dia full exploited itu sampai dengan 14,5. Atau mulai dieksploitasi itu pada ukuran panjang ini. Inilah yang terkecil lah, nggak apa-apa. Above which all fees are under full exploitation. Saya lihat di file saya ya. Beaverton-Holt, kajian stok. Mana dong? Oke, sebentar. Saya carikan materi Beaverton-Holt ya. Oke. Nah, Beaverton-Holt, Nah, ini. Oh ya, biasanya dipakai untuk mortalitas itu berarti L prime-nya kita pakai L minimum, rata-rata ukuran panjang ikan terkecil. Oke, berarti ukuran panjang ikan terkecil kita lihat di mid length-nya itu sebesar 1,5. Berarti kita masukkan L prime-nya 1,5 wes gini. Oke, ternyata diperoleh Z-nya adalah 0,64. Udah kok 0,64. Padahal tadi length equation-nya sebesar M-nya padahal 0,819. Nah, kalau nggak cocok kayak gini, berarti kita harus modif. Jadi kita modif yang fit-nya itu harus lebih kecil daripada mortalitas alaminya. Oh, sorry, M empiricalnya belum diganti. Maaf. Maaf ya, ini kan tadi kita ketemu Z-nya mortalitas totalnya 0,64. Sedangkan tadi kita ngitung mortalitas alaminya dapatnya 0,819. Ini belum cocok ya, maaf. Ternyata tadi kita belum mengubah parameter yang di fungsi M empirical. Saya ubah dulu. L infinite-nya tadi kita 16,11. Kemudian K-nya 0,78. Ini ya, K-nya 0,78. Waduh, tambah besar. 1,713, Z-nya 0,64. Nah, berarti yang fit-nya tadi harus kita sesuaikan. Kita sesuaikan, coba pakai yang awal tadi 10 sampai 20. Nah, ini agak tricky, memang harus nyoba-nyoba biar nilainya itu make sense, sama. Yang jelas, nilai M itu harus lebih kecil dari Z. Nggak mungkin dong mortalitas alami lebih besar daripada mortalitas total. Karena mortalitas total sendiri adalah penjumlahan M plus F. Alami ditambah penangkapan.
Ya. Ipar, oke kita pakai yang ini aja kalau gitu. Kita ganti alba L-inf-nya misalkan 11,11. Alba K-nya 1,06. Oke, terus M empiricalnya ini berarti 11,11. 1,06. Gede. Z-nya Beaverton Holt. Oke, jangan 1,5 deh. Kira-kira 4 misalkan. 0,33. Kok nggak cocok sih? Coba kalau pakai Honig. Oh, berarti pakai yang Honig aja kalau gitu, yang bisa cocok. 0,139. Berarti M-nya kita anggap 0,139, Z-nya 0,33, berarti F-nya 0,33 dikurangi 0,139. Nah, ini nanti bisa dipilih yang sesuai yang mana untuk metode perhitungan mortalitas alami. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Masih menelaah, Bu. Menelaah. Nanti ini kalian coba sambil baca-baca, tapi semoga nggak tambah bingung sih. Dokumentasi untuk package ini yang namanya Tropfish R itu tadi, tinggal coba kalian searching di Google gitu, itu ada penjelasan terkait package ini secara lengkap. Tapi intinya gini. Yang perlu diperhatikan untuk menggunakan metode Elephant pada R ini adalah yang pertama, ketika kita import data, itu harus data yang kita import itu harus kita transformasi menjadi data length frekuensi dengan menggunakan fungsi LFK create. Jadi supaya nanti data length frekuensinya itu bisa dipakai untuk Elephant-nya, untuk aplikasi fungsi Elephant. Setelah itu kita gunakan fungsi Elephant. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan fungsi Elephant, kita harus spesifikasikan nama data length frekuensinya apa, ini ya LFK albanya. Kemudian kita tentukan nilai inisial dari L infinite atau range L infinite-nya itu harus kita batasi, kira-kira berapa. Nah, kira-kiranya itu berapa, taunya dari mana? Dari data aslinya tadi, bisa dilihat di informasi mid length. Jadi mid length-nya itu kan kisarannya 1,5 sampai 14,5. Berarti L infinite-nya ya sekitar di atas 10 seperti itu. Kemudian kita tentukan nilai K-nya. Nah, K-nya itu nilainya harus lebih besar dari 0. Nah, terserah mau mulai dari 0, berapa? Apakah 0,1 sampai 1, apakah 0,1 sampai 2 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Setelah itu, nanti setelah dapat L infinite-nya berapa, K-nya berapa, T0-nya berapa, tinggal kita pakai untuk menghitung mortalitas alami, pakai fungsi M empirical, dan juga mortalitas total dengan fungsi Z Beaverton Holt. Jadi M ini adalah simbol untuk mortalitas alami, sedangkan Z adalah simbol untuk mortalitas total. Nah, sebelum menggunakan yang Beaverton Holt untuk mortalitas total, itu kita masukkan nilai L infinite dan nilai K ke dalam data list yang kita pakai. Jadi kayak misalkan dengan menggunakan fungsi ini, add list tadi. Mana tadi listnya? Nah ini, jadi nambah listnya caranya gini. Jadi alba kurung siku 2 L inf itu isikan L infinite-nya berapa, kemudian alba K-nya berapa, kita masukkan seperti ini. Nanti kalau sudah ketemu mortalitas alaminya berapa, mortalitas totalnya berapa, dengan sendirinya mortalitas tangkapan itu diperoleh dengan Z dikurangi F. Z dikurangi F sama dengan Z dikurangi M. Jadi Z
itu total, M itu alami, F itu adalah mortalitas tangkapan. Gitu. Ya, nanti materinya nanti saya perbaiki dulu ya. Ini materinya masih belum pas ini ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Saya ingin bertanya. Supaya untuk coba-coba, kemarin kan saya udah bilang ya, tugasnya itu akan saya berikan pada pertemuan 4 atau pertemuan 5 ini, materi 4-5 ini. Jadi sekarang mohon dicatat tugas untuk kalian, masing-masing kelompok, silakan mencari data length frekuensi, terserah dari sumber manapun. Bisa dicari pakai, mungkin yang banyak data length frekuensi itu skripsi dari PSP atau juga dari beberapa anak MSP tahun lalu itu banyak yang membahas tentang kajian stok seperti ini. Itu kalian ambil length frekuensi datanya. Jadi jangan lupa nanti yang dimasukkan datanya adalah tanggal, date-nya, sama length-nya berapa. Atau mungkin kalian ketemu data dari sumber lain, misalkan nggak harus dari hasil skripsi kita di Brawijaya, nggak apa-apa, terserah. Mungkin dapat data dari IPB atau dari mana dengan mengakses repositorinya IPB, silakan. Nah, itu nanti dari data itu, data length frekuensi itu, coba kalian lakukan analisis dengan metode Elevan ini sampai ketemu mortalitas alaminya berapa, mortalitas totalnya berapa, mortalitas tangkapannya berapa. Waktunya 2 minggu, jadi dikumpulkan pada 2 minggu berikutnya. Atau kelamaan 2 minggu, seminggu aja ya? 2 minggu. 2 minggu aja, Bu. Oke, 2 minggu ya. Jadi nanti minggu depan yang sudah nemu datanya bisa ditunjukkan ke saya. Ini datanya bisa dipakai nggak? Gitu ya, nanti supaya saya lihat. Gitu. Oke? Oke. Baik, Bu. Kelompoknya sudah dibagi-bagi kan ya? Sudah, Bu. 2 minggu aja, Bu. Sudah ya. Oke. Oke, kalau gitu saya rasa cukup untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau ada background musiknya ya selama penjelasan saya. Saya paham, Bu. Ya, Bu. Oke, kita ambil screenshot ya untuk bukti pertemuan kita hari ini. Saya maksudnya, untuk nanti kalau LPJN praktikumnya ada buktinya, bukti praktikum. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, 1 kali. Once again. Oke. Lagi ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan, karena ini baru pertama kali konsep praktikum kajian stok seperti ini, jadi mohon dimaklumi kalau masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh kalian. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu.